Berbicara stadion yang di Matalata, kalau kita mau bugar, maka harus juga disadari, stadion yang di Matalata bukan stadion khusus sepak bola. Stadion itu dibangun untuk tujuan multisport. Nah, artinya di situ ada lapangan lintasan lari atletik untuk atletik. Nah, lintasan lari yang sekarang ini itu sudah tidak bisa lagi menggunakan gravel, harus sudah menggunakan yang namanya synthetic rubber atau tartan atau apalah namanya istilah yang ada macam-macam sekarang. Harus ada lapangan, katakanlah untuk lintasan lari pun sekarang harus ada lintasan pemanasan atau persiapan. Nah, ada tempat untuk loncat tinggi, loncat jauhnya, loncat segala macam. Nah, itu dalam satu kawasan stadion itu semua harus bisa disiapkan. Nah, kita harusnya melihat bahwa penantian 35 tahun ini kita tidak bisa menyelenggarakan, tidak bisa jadi tuan rumah. Bayangkan betapa, masa tahun 57 sih kita bisa menjadi tuan rumah PON. Kenapa 35 tahun kita tidak bisa membangun, tidak bisa juga menjadi tuan rumah? Nah, kita harapkan kalau emang ini ada keinginan yang baik begini, ini bagus sebenarnya, harus kita sambut. Dan saya sambut baik itu keinginan itu, tapi sayangnya tidak difahami dengan baik apa yang menjadi makna daripada waktu saya sampaikan bahwa saya menyambut baik, tapi tolonglah dipikirkan baik-baik ini semuanya ke depan. Nah, kita bangun, kita sudah katakanlah kita lakukan pemugaran. Nah, kalau kita bicara dengan harga 200 miliar, apakah itu cukup? Nah, kemudian kalau kita mau membangun lagi, katakan mau melakukan pemugaran, maka sebaiknya kita mulai berpikir bahwa pemugaran untuk apa kita pugar? Kalau hanya untuk sekadar sepak bola aja, kenapa tidak berpikir bahwa kita memugar untuk sebuah event yang jauh lebih besar dari itu, yaitu event PON, untuk kita bisa jadi penyelenggara PON lagi kembali. Ini kan sebuah hal yang menarik kalau kita bisa kembali melaksanakan PON. Nah, untuk melaksanakan PON, kompleks itu harus juga secara keseluruhan juga mengalami pembenahan. Nah, contoh kolam renang. Kolam renang itu ya desainnya pada waktu tahun 57 itu ya seperti apa yang memang berkembang pada saat itu. Nah, tetapi sekarang ini kan kolam renang standar dari FINA, Federasi Renang Dunia, itu untuk sebuah lapangan atau kolam renang untuk bisa dipakai bertanding secara dengan standar internasional sudah harus indoor atau tertutup. Nah, ini bagaimana? Belum lagi persyaratan lain seperti katakanlah harus ada pemisahan antara kolam renang lintasan, kolam loncat indah, dan kolam persiapan, harus ada pemisahan. Jadi itu. Nah, artinya harus ada penambahan, harus ada perubahan yang sangat signifikan di situ yang terjadi. Nah, belum lagi kita bicara soal kebutuhan terhadap gedung-gedung olahraga. Gedung olahraga sekarang yang ada kan di sana cuma satu. Nah, sementara kita tahu bahwa sekarang sudah terpisah semua ruang. Sudah semua mengharapkan untuk dipertandingkan, dan bukan mengharapkan, dipersyaratkan untuk dipertandingkan dalam ruangan. Basket tidak bisa lagi di luar. Volley harus di dalam. Belum lagi cabang-cabang olahraga yang katakanlah bela diri apa segala macam. Tenis pun juga sekarang sudah indoor. Jadi ini semua harus mendapat perhatian kita untuk kita bicarakan bersama-sama. Sebelum kita bicara 200 miliar itu, menetapkan angka 200 miliar. Nah, 200 miliar ini kembali lagi, cukup enggak sih 200 miliar itulah untuk membangun, katakan merubah stadionnya saja? Cukup enggak? Karena stadion itu yang paling penting juga dalam stadion itu adalah
lapangan hijaunya. Nah, lapangan hijau yang ada itu tahun 57, itu struktur yang ada di bawah rumput itu sudah banyak yang rusak. Ini harus diperbaiki kembali, harus dibangun kembali, dan itu tidak sedikit. Nah, susah memang ketika orang yang berpikir ke sana itu mau sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tidak mampu melihat semua persoalan dengan baik gitu. Makanya untuk itu kenapa tidak diadakan semacam seminar, apakah namanya seminar, apakah namanya temu bicara, apakah namanya macam-macam lah istilah-istilah yang ada sekarang untuk membicarakan bagaimana kita membangun sebuah kita melakukan renovasi terhadap stadion dan mungkin terhadap seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, supaya kita bukan hanya berharap kita menjadi penyelenggara kejuaraan Liga 1 atau kejuaraan sepak bola saja atau kejuaraan-kejuaraan yang sederhana saja. Jangan kita membayangkan bahwa Sulsel membangun stadion di Makassar ini kemudian hanya untuk mengadakan pertandingan, untuk menjawab pertandingan-pertandingan sekelas Porda saja. Kita harus bisa menjawab pertandingan sekelas PON. Nah, kalau bisa lebih dari itu pun, ya apa salahnya? Kalau kemungkinan bahwa SEA Games pun juga bisa dilaksanakan di Makassar, kenapa tidak? Nah, oleh karena itu ya memang harus betul-betul kita bicarakan dengan baik semuanya. Nah, terakhir adalah ketika itu mau dilakukan pemugaran apapun namanya, maka pertanyaan terakhir adalah siapa yang akan mengelola kelak. Itu penting, jangan sampai pengalaman yang terjadi seperti di Kalimantan Timur, Ekspon yang ada di sana, itu saya dengar sudah terbengkalai. Riau terbengkalai. Ya masih syukur itu karena kebetulan masih sudah betul-betul dilengkapi oleh gubernurnya. Itu adalah Palembang di di Palembang itulah. Nah, itu masih sampai sekarang masih existing dan masih baik lah. Ini semua harusnya secara arif dan bijak kita lihat, sehingga ke depan kalau kita memang berharap untuk bisa melakukan pemugaran, kenapa tanggung-tanggung? Mari kita sekalian membuat sebuah perencanaan jangka panjang, multi years, untuk kita bisa lihat bahwa ya mungkin di akhir pemerintahan Pak Nurdin Abdullah ini 5 tahun itu, kita mungkin 5 tahun ke depan kita sudah bisa jadi penyelenggara PON atau mungkin ada event-event nasional internasional lainnya yang bisa kita selenggarakan di sini. Nah itu, saya kira itu yang harusnya memang mendapat perhatian kita semuanya secara bersama-sama, bukan tiba-tiba terus kemudian saling mau mengatakan saya menguasai, saya apa segala macam, tanpa melihat faktor-faktor yang tadi. Gampang sih memang kita mau bicara seperti itu, tapi jangan sampai dana 200 miliar itu hanya untuk sekedar dipoles-poles dan kemudian dijadikan alasan untuk mengambil alih pengelolaan, menguasai pengelolaan. Nah itu, ini yang kita ingin pertanyaan, yang memang harus juga secara transparan. Nah, kembali lagi ya tadi dari awal kita bahwa dengan sekarang apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden, transparansi anggaran ya penting. Biarkan masyarakat juga tahu apa sih yang mau dibangun, apa-apa aja yang mau dikerjakan dengan 200 miliar itu. Jangan 200 miliar nggak jelas apa yang mau dibangun. Nah, saya kira itu ya, yuk. Nanti